Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pemimpin berdoa. Untuk siap berdoa mulai. Selesai. Selamat pagi Mbak Ayu. Salam. Hari ini yang nggak berangkat? Ada suratnya? Nggak ada. Alfa ya? Eva aja? Oke. Hari ini kita bahas bab 2. Kemarin kita sudah bahas bab 1 tentang HAM, hak asasi manusia. Sekarang kita bahas bab 2, sistem hukum dan peradilan di Indonesia, dengan subbab sistem hukum di Indonesia. Nah, lihat gambarnya. Di sini ada timbangan, ada palu, ada buku, ya kan? Kalau timbangan di sini melambangkan apa? Kenapa hukum? Kalau kalian lihat di internet, lihat di berita, lihat di media manapun, pasti kalau berbicara tentang hukum pasti gambarnya nek rak timbangan palu, ya kan? Timbangan apa? Nah, harus ada keseimbangan. Hukum itu berlaku sama. Semua orang di mata hukum itu sama. Jadi makanya dilambangkan timbangan. Dan timbangan ini sejajar, enggak berat sebelah, enggak berat samping, ya kan? Dan palu ini apa? Palu nesopotor. Palu siapa? Palu hakim. Ketika hakim sudah memberikan putuskan, dek, enggak ada palu ya, ini corone ya, dek, itu berarti hakim sudah menjatuhkan hukuman. Ini kenapa kok sekarang dilambangkan menjadi lambang hukum ada palu, itu melambangkan kepastian hukum dari sistem hukum di Indonesia. Agar mengerti dan memahami sistematika dan susunan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk mempertahankan, memelihara dan melaksanakan tata tertib di kalangan anggota masyarakat dan peraturan-peraturan yang diadakan oleh negara. Kalian itu kan, kenapa kok pelajaran PPKN ada? Itu agar kalian menjadi warga negara yang baik. Kalau warga negara yang baik itu harus taat dengan hukum. Kalau kamu mau taat hukum, berarti kamu harus tahu sistem hukum di Indonesia itu seperti apa, peradilan di Indonesia itu seperti apa. Gitu ya. Selanjutnya, ini kompetensi inti, ada kompetensi inti yang mengandung sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau dibaca nanti banyak banget, bisa kalian lihat. Kompetensi dasar yang intinya nanti kalian harus mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ada aspek sikap spiritual, ada melalui pembiasaan peserta didik dapat membuktikan sikap, mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum. Terus ada yang sikap sosial, terus aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Penilaian yang akan Budikna lakukan pada hari ini ada 3, seperti biasa, ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap Budikna ambil pada sikap kalian hari ini melalui observasi. Yang kedua ada penilaian pengetahuan, nanti kalian mengerjakan latihan soal, dan penilaian keterampilan itu nanti bagaimana cara kamu membuat peta konsep di papan tulis digital. Keterampilan kamu membuat peta konsep.
Nah, ini ada video materi. Silahkan disimak. Jumpa lagi dengan saya Ibu Dina. Pada video ini saya akan membahas tentang sistem hukum di Indonesia. Yang pertama kita bahas adalah pengertian hukum. Hukum adalah peraturan undang-undang atau adat yang secara resmi dianggap mengikat hukum mengatur kehidupan dalam masyarakat. Hukum merupakan aturan tata tertib dan kaidah hidup. Hukum menurut para ahli, Aristoteles mengungkapkan bahwa hukum adalah kumpulan yang bersifat teratur namun mengikat dan menghakimi masyarakat. Dari video materi tadi, kita videonya membahas pengertian hukum, tujuan hukum, unsur hukum, sama tugas hukum. Pengertian hukum. Siapa yang mau menjelaskan pengertian hukum? Oke, maju. Sini, Hilya. Pengertian hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Oke, hukum adalah peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi. Oke, terima kasih Hilya. Kepastian hukum, dan hukum itu harus bersendikan kepastian hukum untuk keadilan masyarakat. Itu adalah tujuan hukum. Selanjutnya, kalian bisa melakukan diskusi penggolongan hukum atau klasifikasi hukum. Silakan HP-nya boleh dikeluarkan. Nah, di dalam diskusi ini nanti proyek kalian adalah membuat peta konsep. Peta konsep itu ditulis di dalam papan tulis digital menggunakan aplikasi Canva. Sudah download kan semua? Linknya pada aplikasi Canva bisa kalian lihat di grup. Budikna sudah kirim di grup kalian link untuk aplikasi. Di situ kalian bisa mengerjakan sekreatif kalian papan tulis digitalnya. Aplikasinya dibuka. Nomor 2 sudah aplikasinya buka. Sudah ya semua? Sudah disimpan? Bisa disimpan terus Budikna cek dulu. Ini untuk yang kelompok 1 ini? Silahkan maju ke depan untuk dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini bukan untuk meminta sumbangan, melainkan ingin presentasi. Ini mencairkan suasana loh kalian. Tepuk tangan dong. Sebelum memulai presentasi, izinnya saya memperkenalkan diri ya. Ya. Nah, saya Ayu Putri Devita. Saya Dita Andi Mandela. Di sini kita akan mempresentasikan tugas PPKN yang PPKN bab 2 dengan tema klasifikasi hukum yang akan dibacakan oleh Mbak Dita. Klasifikasi hukum adalah pembagian atau penggolongan hukum atas masing-masing kategorinya.
Di sini kami juga akan menjelaskan berdasarkan sumbernya dan berdasarkan tempat berlakunya. Berdasarkan sumbernya akan dijelaskan oleh Mbak Ayu. Berdasarkan sumbernya, 1. Hukum undang-undang. Hukum undang-undang atau disebut sebagai Wetterich adalah jenis hukum yang terletak dan tercantum di dalam peraturan perundang-undang. 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tupai, ada kelinci. Jika dilihat, imut sekali. Dalam hormat dari kelompok kami kepada pendengar di kelas ini. Tepuk tangan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang berisi anggota Heliatul Thaibah, Mila Kurniasari, dan saya Putri Tasayla Sari. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pengertian hukum yang akan dijelaskan oleh Saudara Heliatul Thaibah. Dipersilakan. Terima kasih. Baiklah, akan saya jelaskan pengertian hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Sanksi-sanksi tersebut berupa sanksi tegas dan sanksi memaksa. Selanjutnya, klasifikasi hukum, yaitu 1 berdasarkan bentuknya dan 2 berdasarkan waktu berlakunya. Berdasarkan bentuknya, terdiri dari hukum tidak tertulis dan hukum tertulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek tua tak punya gigi, sangat unik cara kunyahnya. Kami ucapkan selamat pagi, salam hangat untuk semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Dinda Deviana Maharani. Saya Nadia Abdullah. Saya Anissa Aliwafiati. Kami ingin mempresentasikan mengenai hukum dan klasifikasi hukum. Klasifikasi hukum. Hukum adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang hasil dari klasifikasi hukum. Perkenalkan, nama saya Novia Aulia Putri dan teman saya Inas Dianisi. Jadi, klasifikasi hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum ialah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum. Oleh kami, jika ada tutur kata kesalahan dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum kebiasaan, hukum traktat, sama hukum jurisprudensi. Sedangkan menurut waktu berlakunya, kalau nggak salah tadi mereka menyebutkan 3. Iya kan? 3, berarti yang 3 apa aja tadi? Hukum nasional, internasional, asing lah. Hukum nasional, internasional, dan hukum asing yang kelompok 1 tadi bilang seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Sekarang silahkan buka HP-nya lagi. Budikna sudah kirim link latihan soal. Enggak remedi. Sekarang kesimpulan. Jadi kita tadi bahas apa aja?
hukum, tujuan hukum, unsur hukum, tugas hukum, sama klasifikasi hukum. Klasifikasi hukum ada berapa? 8. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah semuanya, selamat pagi. Sama-sama.